Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Rahman Suhendra. Dan saya, Umar Ma'ruf. Kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, musibah banjir di Kalimantan Selatan menjadi perhatian sejumlah pihak, dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hingga Menko PMK Muhadjir Effendi yang mengunjungi langsung banjir Kalimantan Selatan, terlebih banjir yang melanda di Kabupaten Banjar yang terdampak begitu luas. Empati dan kepedulian tersebut juga dirasakan Bupati Tanah Bumbu Haji Sudianur dengan memberikan bantuan langsung kepada Kabupaten Banjar yang diterima oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman di halaman kantor Bupati Banjar. Musibah banjir di Kalimantan Selatan menjadi perhatian sejumlah pihak, dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hingga Menko PMK Muhadjir Effendi yang mengunjungi langsung banjir Kalimantan Selatan, terlebih banjir yang melanda di Kabupaten Banjar yang terdampak begitu luas. Empati dan kepedulian ini juga dirasakan Bupati Tanah Bumbu Haji Sudianur dengan memberikan bantuan langsung kepada Kabupaten Banjar yang diterima oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman di halaman kantor Bupati Banjar. Bupati Tanah Bumbu didampingi staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, asisten, serta beberapa kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa sejumlah bantuan, yakni 2 buah truk yang mengangkut pakaian layak pakai, serta sebuah mobil box yang berisi beras, mie instan, dan ikan segar, serta ikan kering. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengucapkan terima kasih dan penghargaannya atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan berharap dengan bantuan dan doanya dapat mengurangi beban yang dirasakan warga Kabupaten Banjar saat ini. Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Haji Sudianur mengatakan bahwa kunjungan kali ini adalah untuk melaksanakan amanah dari SKPD dan masyarakat Tanah Bumbu yang turut prihatin dengan musibah yang terjadi di Kabupaten Banjar. Yang menyerahkan amanah dari SKPD, dari masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, bukti kepedulian kita sama kabupaten tetangga. Tadi di Pelai Hari dan ini saya sekarang di Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan kita berikan ini ada 4 truk, ada pakaian layak, ada 2 truk, ada dibantu dari perikanan, ikan juga, sayur-sayurnya ada ya, dari pertanian. Fuad Umar, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman terima bantuan banjir dari Kementerian Pertanian RI melalui Pemprov Kalimantan Selatan di Posko Induk Pemkab Banjar. Kepedulian Kementan RI terhadap korban banjir di Kabupaten Banjar begitu tinggi. Seluruh jajaran di bawah Kementan ikut menyumbang dan memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Bantuan dari Kementan RI kali ini bukan hanya untuk bahan makanan saja, tetapi juga pakaian, selimut, pakaian khusus wanita, dan lain-lain. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman terima bantuan banjir dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Posko Induk Pemerintah Kabupaten Banjar. Kepedulian Kementerian Pertanian Republik Indonesia terhadap korban banjir di Kabupaten Banjar begitu tinggi. Seluruh jajaran yang di bawah Kementerian Pertanian ikut menyumbang dan memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir yang disertai tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Banjar yang hampir 64% melanda wilayah tersebut beberapa hari yang lalu, menyisakan kesedihan yang mendalam bagi saudara-saudara yang berada di sana. Bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kali ini bukan hanya untuk bahan makanan saja, tetapi juga ada pakaian, selimut,
pakaian khusus wanita, dan lain-lain. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Banjar dan seluruh masyarakat Kabupaten Banjar yang tertimpa musibah banjir dan longsor, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia atas bantuan yang telah disalurkan. Melda, Lydia, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, bantuan untuk korban banjir Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar hingga saat ini terus mengalir. Wali Kota Samarinda Syahrani Jaang bersama rombongan lakukan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan bantuan bagi korban terdampak banjir. Donasi tersebut merupakan infak dari ASN Pemko Samarinda dan masyarakat untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Banjar yang kemudian disalurkan ke korban terdampak banjir di wilayah Kabupaten Banjar. Bantuan untuk korban banjir Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar, terus mengalir. Upaya ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban penderitaan warga yang terdampak bencana. Sehubungan hal tersebut, Wali Kota Samarinda Haji Syahari Jaang bersama rombongan yang terdiri dari Sekdako Samarinda, Asisten 1 dan 2, anggota DPRD dan para kepala SKPD pemerintah Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja, sekaligus menyerahkan bantuan donasi infak dari ASN pemerintah Kota Samarinda dan masyarakat. Bantuan ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Banjar yang kemudian disalurkan ke korban terdampak banjir di wilayah Kabupaten Banjar. Penyerahan secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Samarinda Haji Syahari Jaang yang diterima langsung oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman. Bupati Banjar mengucapkan selamat datang atas kedatangan Wali Kota Samarinda bersama rombongan dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pemberian yang diserahkan. Bupati berharap segala kebaikan dan kepedulian yang diberikan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Wali Kota Samarinda Haji Syahari Jaang dalam keterangannya mengatakan, beberapa waktu yang lalu di halaman Gor Segiri Samarinda sudah melepas 4 muatan truk dan 1 unit mobil kecil untuk kemudian dibawa ke Kalimantan Selatan. Adapun bantuan yang diberikan pemerintah Kota Samarinda berupa mie instan 140 dus, beras 20 pak, minyak goreng 3 dus, teh 1 dus, sabun cuci 1 dus, air mineral 10 dus, popok bayi 3 dus, gula pasir 2 dus, telur ayam 15 piring, dan ikan sarden 2 dus. Hari ini merupakan rangkaian bantuan yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 19-20 yang lalu. Kami sudah melepaskan secara resmi bantuan dari pemerintah kota, masyarakat Kota Samarinda secara langsung di Gor Segiri beberapa waktu yang lalu. Dan ada juga yang berangkat sendiri-sendiri yang tidak sempat kami lepas. Dan hari ini saya datang bersama Sekretaris Daerah Asisten 1, Asisten 2, anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur yang istri saya sendiri dan beberapa pejabat untuk menyerahkan secara langsung bantuan di Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan di Banjarmasin. Yang mana barang-barang yang kami serahkan ini kami belanjakan di sini. Nah, dengan harapan supaya ekonomi di sini bisa tumbuh juga bergerak, karena di masa Covid ekonomi juga melemah, karena lagi banjir. Jadi mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, termasuk truk, termasuk apa yang kami gunakan di sini kami pakai dari sini, karena tadi kami naik pesawat. Fuad Umar, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, PLT Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar membuka sekaligus memimpin rapat virtual dalam rangka progres terkait penanganan banjir di Kalimantan Selatan yang diikuti Bupati dan Wali Kota Sekalsel dan Danrem 101 Antasari Firmansyah. Roy Rijali Anwar menyampaikan infografis korban banjir di Kalimantan Selatan antara lain jumlah pengungsi sebanyak 99.000 orang lebih,
Total sudah keluar sebanyak 15.000 orang lebih, dan total korban banjir sebanyak 175.000 kakak. PLT Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar membuka sekaligus memimpin rapat virtual dalam rangka progres terkait penanganan banjir di Kalimantan Selatan yang diikuti Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan serta Danrem 101 Antasari Brigadir Jenderal TNI Firmansyah. Dalam arahannya, Danrem 101 Antasari, Brigadir Jenderal TNI Firmansyah mengatakan bantuan dari luar akan banyak berdatangan. Menurut informasi Lanal, bahwa pada hari Kamis mendatang akan datang 1 kapal TNI. Sementara itu, Roy Rizali Anwar menyampaikan infografis korban banjir di Kalimantan Selatan antara lain jumlah pengungsi sebanyak 99.368 orang, total yang sudah keluar sebanyak 15.742 orang, total korban banjir 175.965 kepala keluarga atau 599.272 jiwa. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Irwan Kumar dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diaudin juga mengikuti rapat virtual tersebut di Comment Center Barokah Martapura. Bupati Banjar menyampaikan tanggapannya mengenai ketersediaan logistik di Kabupaten Banjar dan daerah yang terdampak banjir. Menurut Bupati Banjar, sampai saat ini ketersediaan logistik tidak ada masalah dan daerah yang terdampak banjir ada 16 kecamatan dari 20 kecamatan, 145 desa dari 277 desa, serta rumah yang terdampak banjir sekitar 16.811 rumah, 25.975 kepala keluarga, dan 106.303 jiwa. Adapun Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Irwan Kumar menjelaskan, untuk air bersih sudah menyuplai di beberapa titik, yaitu di Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Astambul. Pihaknya pun sudah menyiapkan tandon-tandon beserta air bersih. Irwan Kumar menambahkan, kebutuhan logistik seperti sembako, air mineral, telur, dan minyak goreng sudah disalurkan kepada korban terdampak banjir. Bahkan BPBD masih memiliki stok logistik untuk disalurkan ke tahap berikutnya. Faidillah, Hendra, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, pelajari layanan call center 112 Dinas Kominfo Kabupaten Balangan lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar. Pada kunjungan kerja tersebut, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Publik Diskominfo Balangan, Slametno, didampingi Debbie Ade Chandra, disambut Kepala Bidang E-Government DKISP Banjar Cornelius Kristianto di Comment Center Barokah Martapura. Kasih Pengembangan Aplikasi Publik Diskominfo Balangan, Slametno mengatakan, tujuan kunjungan kerja adalah untuk mempelajari sistem pelayanan 112 dan kegiatan operasional lainnya, untuk kemudian diaplikasikan di pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan melalui Kasih Pengembangan Aplikasi Publik Slametno dan Debbie Ade Chandra melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, tepatnya ke Comment Center Barokah Martapura. Disambut Kepala Bidang E-Government DKISP Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto, didampingi Kasih Keamanan Informasi E-Government Rifki Alamsyah dan Kasih Pengembangan Aplikasi Wiwik Indrawati. Kasih Pengembangan Aplikasi Publik Slametno dalam keterangannya mengatakan, tujuan kedatangan mereka adalah untuk mempelajari dan menindaklanjuti sistem pelayanan 112 dan kegiatan operasional lainnya di Comment Center Barokah Martapura untuk kemudian diaplikasikan di pemerintah Kabupaten Balangan. Baik, tujuan kami ke Dinas Kominfo Kabupaten Banjar ini adalah menindaklanjuti bagaimana nanti di Kabupaten Balangan ini ada fasilitas untuk 112 Pak.
kebetulan di tahun ini kita sudah menganggarkan untuk Banjar 112 dan ternyata setelah kami kunjungan ke sini ternyata banyak sekali manfaatnya 112 ini untuk masyarakat ya. Jadi hal ini nanti akan kita sampaikan ke pimpinan agar nanti bisa dioptimalkan ya, karena kita telah tadi mendengarkan paparan dari Bapak Kris bahwa salah satu keunggulan dari 112 adalah bagaimana nanti tanpa ada sinyal, tanpa ada pulsa, masyarakat bisa melakukan pemanggilan darurat. Gitu. Nanti pastinya ini akan bermanfaat sekali bagi masyarakat Barangan yang memang di daerah-daerahnya mungkin ada yang blank sinyal ya. Gitu. Dan pastinya nanti kita juga akan terus berkoordinasi dan mungkin belajar dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar ini. Sementara itu, Kabid E-Government DKISP Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto mengatakan, layanan call center 112 sangat berguna buat masyarakat untuk melaporkan apapun kejadian yang dialami. Tinggal tekan nomor layanan 112, petugas akan menyampaikan segala permasalahan yang diutarakan, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kristianto berharap apa yang dilakukan DKISP Kabupaten Banjar dengan comment centernya, khususnya dengan layanan call center 112, bisa diikuti dan dicontoh oleh Kabupaten Balangan dan daerah lainnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Dari Dinas Kominfo Kabupaten Banjar, alhamdulillah kami dikunjungi oleh rekan-rekan kita kemarin dari ASS, sekarang dari Kabupaten Balangan. Sama juga ingin mempelajari, menerapkan 112 ini. Jadi memang ini sangat membantu masyarakat. Seperti tadi telah disampaikan, masyarakat cukup mengingat satu nomor saja, 112, bisa melaporkan apapun kejadian yang dialami. Dan itu kan pasti akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal permasalahan yang dihadapi. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Banjar bisa diikuti juga oleh kawan-kawan di Kabupaten Balangan, yang notabene semua ini adalah untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Fuad Umar, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Dinas Kominfo Hulu Sungai Selatan Hajah Rahmawati dan stafnya lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar. Disambut Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit di Command Center Barokah Mertapura. Kadis Kominfo Hulu Sungai Selatan Hajah Rahmawati mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerja adalah untuk mempelajari secara khusus tentang Command Center, call center 112, tanda tangan elektronik, dan lainnya, yang menurutnya bisa diaplikasikan nantinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hulu Sungai Selatan, Hajah Rahmawati, lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar dan disambut Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit di Command Center Barokah, Martapura. Haji Muhammad Aidil Basit sangat mengapresiasi atas kepercayaan Kominfo Hulu Sungai Selatan untuk menjadikan Kabupaten Banjar sebagai kunjungan kerjanya. Dikatakan Aidil Basit, DKISP Kabupaten Banjar siap berbagi pengalaman, juga berbagi informasi terkait fasilitas, program, dan kegiatan lainnya, seraya menjelaskan secara umum di DKISP Kabupaten Banjar dengan tupoksi kerja masing-masing bidang. Aidil Basit menambahkan, dalam musibah banjir yang melanda Kabupaten Banjar saat ini, pihaknya juga berkontribusi, baik dalam pemberitaan terkini data banjir maupun klarifikasi informasi hoaks yang beredar di masyarakat. Pihaknya juga turun langsung melalui Bakti Kominfo Peduli ke warga terdampak banjir, bahkan ke daerah yang paling sulit dijangkau sekalipun. Sementara itu, Kepala Bidang E-Government DKISP Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto menerangkan, kunjungan kerja Diskominfo Hulu Sungai Selatan juga mempelajari tentang tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik.
di mana di sini berperan sinergi bidang e-government dan STAN di Kabupaten Banjar. Kris menambahkan, e-government mempunyai peran dalam pembuatan email dinas untuk pemohon. Selanjutnya, setelah pemohon dibuatkan email dinas, maka proses permohonan sampai penerbitan ada di bidang statistik dan persandian. Perihal layanan 112, Kris menerangkan jika layanan ini difasilitasi agar masyarakat mudah memberikan laporan dan aduan tentang banjir dan kemudian nantinya dari operator mengkoordinasikan ke pihak terkait, di mana layanan 112 ini menempatkan petugas operator selama 24 jam secara bergantian. Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Statistik dan Persandian Haji Muhammad Syarwani yang menjelaskan bahwa kunjungan kerja Kadiskominfo Hulu Sungai Selatan salah satunya adalah mempelajari tentang tanda tangan elektronik, di mana Kabupaten Banjar, dalam hal ini DKISP Kabupaten Banjar, telah mengaplikasikannya untuk perihal tanda tangan elektronik Kadis ke pusat. Dan ini menjadi pionir karena Kominfo memulainya lebih dulu dari yang lain. Syarwani menambahkan, pihaknya siap berbagi informasi dalam hal ini, saling berkoordinasi, dan siap membantu dalam pengaplikasiannya. Kemudian, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elminsah Jaya menjelaskan, keberadaan media yang dinaungi oleh Diskominfo Kabupaten Banjar, yakni Radio Suara Banjar, Intan TV, dan Media Center. Sangat merasa luar biasa hari ini dengan adanya pertemuan hari ini, diskusi hari ini, dan juga mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat bagi semua, karena kami khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ingin memberikan yang terbaik juga, yang ujungnya adalah untuk pelayanan ke masyarakat. Demikian. Pertama, kami terima kasih atas kunjungan dari Kominfo Kabupaten Sungai Selatan. Sebenarnya kalau dikatakan hebat, kita tidak, biasa saja, cuman kita ingin berbagi saja lah pengalaman kita selama kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita bikin call center, kita bagaimana membuat command center, kemudian bagaimana kita dengan sistem FO kita, fiber optik, bagaimana kita itu akan memperlancar tugas kita hanya berbagi dengan Kabupaten Sungai Selatan, bagaimana kita mendapatkan itu. Sehingga seperti sampaikan tadi kemarin, kita kan akhirnya untuk di Kabupaten Selatan kita smart city tinggi kan angkanya, dan diantaranya mendukung seperti itu. Kira itu saja ya. Pepen Umar, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat ceria yang bertugas, saya Rahman Suhendra dan saya Umar Maruf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu ingat 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.